Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Nugraha, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Nasruddin Banten, semester 8 kelas D, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas atau menyelesaikan tugas komprehensif kompetensi keilmuan penunjang dengan dosen penguji yakni Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan yang pertama yakni metode penelitian. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Metode kuantitatif ini dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun teknik analisis data kuantitatif, menurut Sugiono, merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau populasi atau sampel terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Bagi penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan ukuran statistik. Secara umum, terdapat dua macam statistik yang dapat digunakan sebagai metode analisis data kuantitatif, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial, yang terdiri dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tujuan metode deskriptif adalah untuk menguraikan suatu permasalahan secara jelas, akurat, dan sistematik berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya ada statistik inferensial. Statistik inferensial atau sering juga disebut dengan statistik induktif atau probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini sering disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Statistik ini memiliki peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Contohnya, jika peluang kesalahan kurang dari 96%, maka taraf kepercayaan 95%. Contohnya jika peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya 95%. Peluang kepercayaan tersebut disebut dengan taraf signifikansi. Terdapat dua macam statistik inferensial, yakni statistik parametris dan non-parametris.
Nah, statistik parametris dan non parametris ini, statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi meliputi rata-rata, simpangan baku atau sigma, dan varian, sedangkan statistiknya meliputi rata-rata, simpangan baku, dan varian. Contohnya, nilai suatu pelajaran 1000 mahasiswa rata-rata adalah 7,5. Selanjutnya diambil sampel 50 orang dari 1000 mahasiswa tersebut. Nilai rata-rata sampel 50 mahasiswa itu 7,6. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara parameter atau data populasi dengan statistik atau data sampel. Halnya dalam penelitian nyata di lapangan, nilai parameter itu jarang diketahui. Sementara itu, statistik non-parametris sesederhana statistik inferensial yang tidak menguji parameter populasi, melainkan menguji distribusi. Selanjutnya pembahasan abstrak. Suatu karya tulis ilmiah mengandung abstrak yang terletak di awal. Abstrak adalah ringkasan isi laporan yang ditulis dengan singkat dan padat dalam 250 sampai 400 kata atau kurang. Abstrak berisi pokok masalah, tujuan metode data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Fungsi abstrak adalah memudahkan pembaca untuk memahami karya tulis secara garis besar. Abstrak merupakan bagian penting dari suatu karya ilmiah karena ini merupakan bagian yang pertama kali dibaca oleh pembaca atau penguji. Penulisan abstrak sebaiknya dilakukan setelah penelitian selesai karena abstrak berisi ringkasan dari keseluruhan penelitian. Adapun ciri-ciri abstrak, mengutip buku metode penulisan dan penyajian karya ilmiah, ciri-ciri abstrak adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh yang mewakili keseluruhan isi judul. Abstrak dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat dimuat dalam majalah khusus abstrak. Tanpa komentar. Yang kedua, tanpa komentar dari pembuatnya, hanya berisi apa yang diterangkan dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada isi abstrak terdiri dari 250 sampai 400 kata atau kurang. Selanjutnya dalam abstrak tidak ada pergantian paragraf. Selanjutnya biasanya menggunakan kalimat pasif, tidak mengandung kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel. Selanjutnya di bawah abstrak tercantum kata kunci sebanyak 3 hingga 10 kata yang digunakan untuk mengindeks karya ilmiah. Adapun jenis abstrak, menurut buku Teknik Menelusuri dan Memahami Artikel Ilmiah di jurnal nasional dan internasional, abstrak dibedakan berdasarkan fungsi dan orientasi pembaca. Jenis abstrak dibagi menjadi dua, yaitu abstrak indikatif dan abstrak informatif. Selanjutnya ada struktur penulisan abstrak. Mengutip buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah. Struktur penulisan abstrak, yang pertama, informasi umum mengenai penelitian yang dilakukan. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, alasan dilaksanakan penelitian. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, temuan penelitian. Dan yang keenam, kata kunci terdiri atas tiga kata atau gabungan kata. Mungkin hanya itu pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.